صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين وفقهاء المحدثين وخرافة وسادة الصوفية المحققين والأولياء أجمعين خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجنيد عبد الشهر القدير الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد الرشام بن الله كلام في البنجلي شيخ مشمع أنور بن حج اسم البنجلي شيخنا علي الشيخ محمد زيني بن عبد الله مصنف في هذا الكتاب أن الله تغشاهم برحمة ومغفرة وعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت الجماعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية واستقامة حسن خاتم عند الموت في خلف عافية وعلى هذه النيات ونصف صيد حضرة النبي وأهل بيت الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشرع صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa
Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik dan hidayah sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendapatkan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman kita dan takwa kita, mengabulkan hajat dan doa kita. Mudah-mudahan menselamatkan kita dunia akhirat, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskannya kita semua rezeki yang halal dan barakah. Mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umam nasun muhaddatsuna, sungguh ada pada kaum yang terdahulu itu manusia yang muhaddatsuna, diberi ilham oleh Allah Ta'ala, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu seorang nabi dan rasul, keistimewaannya namanya mukjizat namanya. Kalau pangkatnya seorang wali, maka dinamakan karomah. Kalau seseorang itu bukan wali tapi orangnya soleh, orangnya taat ibadah, maka dinamakan ma'unah namanya. Tapi kalau ada orang jiwa sakti mandraguna, sembahyang kada, puasa kada, besi lemah di tangannya, ya Allah, kaca di makannya. Siannya makan kaca, baik makan kerupuk. Maka itu dinamakan istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud muhaddatsuna di sini, ya kan, minimal maunah, di atasnya karomah, di atasnya lagi mukjizat, ya kan? Nah ini Nabi mengisahkan, artinya lah Allah Ta'ala itu bisa memberikan kelebihan kepada seseorang yang di luar akal manusia. Jangan dipadahkan ini tahayul, jangan. Sudah Ultraman bisa mau apa-apa kalau dipakai tahayul. Sudah Superman bisa terbang kalau dipadahkannya. Sudah wali diisi karomat dipadahkannya tahayul, kan aneh loh, kada adil. Sudah nongol bener awak kuat apa segala diangkat kalau dipadahkannya itu. Ya kan, tahayul. Ini nah lah, Nabi sendiri mengisahkan ada fa'iyyaku fi ummati, nah amun orang itu pada umatku, ahadun, ada salah seorang je Nabi, fa'innahu Umar, maka orangnya itu Umar. Sayyidina Umar. Nabi mengisahkan Sayyidina Umar itu diberi kelebihan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nang di luar akal manusia. Nang dahulu hadis nang panjang tuh keistimewaan siapa? Abu Bakar Siddiq lah, nang bisa membanyakan makanan. Nabi mengisahkan
Artinya sahabat-sahabatku tuh berisi karomat. Jadilah karena pangkat kenabian itu kadada lagi ditutup oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh sahabat Nabi itu yang beriman semuanya waliullah, semuanya wali, ya kan? Sekarang nalah amun ada manusia orang yang soleh bisa bermimpi dengan Nabi, bermimpi aja deh, tiap malam bermimpi misalnya lawan Rasulullah. Kira-kira hebat orang tuh kalau mulia orang tuh kalau, ya kan? Hanya mimpi aja tapi tiap malam bermimpi kepada Rasulullah. Orang tuh mulia benar, orang tuh soleh benar, orang tuh. Coba gambarkan kayak apa makom sahabat. Bukan mimpi lagi, ya qauzatan bertemu dengan berhadapan, melihat daripada tingkah laku Nabi, mendengar daripada perkataan Nabi. Kayak apa makom sahabat itu? Kalau sekarang seorang wali setiap malam bermimpi lawan Nabi, dikatakan itu derajat wali, kayak apa pangkat daripada para sahabat? Berarti makin tinggi lagi lah, berarti waliullah juga. Ada kalau orang sembarangan bisa bermimpi lawan Nabi, lihat orang kada berasih hati, ya Allah, orang kada berasih daripada zahir batin nih, ada apa? Karena setan kada bisa menyerupai daripada wajahnya Rasul. Ada kawan, ada kawan. Jadi dapat dikatakan bahwa para sahabat itu semua adalah waliullah. Ujar Abah Guru, ya kan? Apabila ada seseorang yang bisa bertemu dengan Nabi yang qauzatan tanpa mimpi nang wayah ini nih, maka itu sudah bermakom wali kutub, ya kan? Sudah bermakom wali kutub, bahkan diderajatkan mulhaq bis sahabah. Arti mulhaq itu digabungkan, dikelompokkan dengan para sahabat. Ini kita melogikakan aja tuh. Nang orang sekarang tuh kawan nangka itu sudah pangkatnya tinggi bener, apalagi sahabat. Maksud dulu menggambarkan kesahabatnya nih dah. Luar biasa loh. Luar biasa. Jadi makanya inilah orang-orang yang kafir di zaman Nabi itu, sayang bener kayak itu nah, dasar dimurkat oleh Allah. Nyata sudah matahari di mata kepala, kada menganggap itu matahari, hebat. Ya kalau tertutup, nyata pula bulan purnama itu bagus bener, tetap kada melihat jiwa. Kenapa? Buta mata hatinya. Itu di zaman Nabi itu nah. Mujizatnya nampak, kelihatan, orangnya kelihatan, tapi sayang kenapa kada beriman. Dah itu bang tadi minallah, ya Allah, kudrat iradat dari Allah. Itu aja lagi sudah raful qalam, tuntung dah catatan di lauhil mahfuz. Memang itu hidupnya sampai matinya kafir. Nauzubillah benar lawan kita nih lah. Nauzubillah, mudah-mudahan kita selamatlah dunia akhirat, dapat syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini jadi Nabi menggambarkan salah seorang manusia dapat karunia dari Allah kelebihan berupa karomat, yaitu Sayyidina Umar. Nah di dalam kitab, di antara karomat Sayyidina Umar itu pernah terjadi, ya kan, peperangan yang jauh. Ketika itu Sayyidina Umar itu berkhutbah, ya kan. Sidin mengutus pasukan untuk menyebarkan wilayah keislaman, lalu memerangi daripada wilayah orang kafir. Nah ketika itu pasukan Islam ini, ya kan, dikepung oleh
orang kafir. Pada asalnya mau menang sudah. Lalu orang kafir ini berbelok menuju ke gunung, ya kan? Nah, ketika itu pasukan Islam ini karena tahu bahwa akan diserang dari belakang, ya kan? Disitulah Sayyidina Umar ketika khutbah di mimbar sidin bakuriyak, padahal ini jauh benar, ya kan? Sidin di Madinah ketika itu bagian pasukan ini pokoknya di medan perang kayak itu. Nah, lalu ujar Sayyidina Umar, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, Nabi. Dan ketika itu panglimanya Sariyah, ya kan? Wahai Sariyah, ayo ke gunung, ke gunung, ke gunung. Bahasa kitanya nanti itu. Jadi dia pasukan nang perang ketika itu mendengar dengan jelas komando oleh Sayyidina Umar. Pada orangnya di mana? Di Madinah orangnya. Ya kan, kalau perang minum pasukan perang itu jauh, ya kan? Jangan nyoba HP kan, hari ada video call kan, ada apa? Ini kan ada kisah begitu. Oh, inilah salah satu karomat Sayyidina Umar, bisa mengirim suara jarak jauh. Kan kawanan kayak itu saja mau mandok jarak jauh. Dan luar biasa kayak itu. Di antaranya lagi ini kan bab ini nih, bab kemuliaan makhluk Allah Ta'ala, wali-wali Allah, kan kebesaran kehormatan para di kitab Riyadhus Shalihin nih, yang masyhur daripada sahihnya hadis dalamnya mengisahkan kisah karamat wali. Ada ini golongan anti wali itu ya, Pak. Ya Allah, bab di Riyadhus Shalihin ini ada bab karamat wali. Berarti wali itu ada, karamat itu ada. Hati-hati ini ya, anti wali, anti karamat berarti anti hadis, berarti ini hadisnya nah. Anti hadis biar bisa bermurtatan, yang hati-hati biar. Dan jadi pernah juga waktu itu di Mesir, ya kan? Di Mesir itu sungai Nil, ya kan? Sungai Nil itu surut. Lalu pemuka suku ketika itu memadahkan surutnya sungai Nil ini, kira-kira kita kada lagi mengorbankan seorang perempuan yang bujang yang cantik untuk dikorbankan ke sungai Nil. Jadi dahulu kisahnya, tradisinya setiap tahun tuh ada nanti dikorbankan, ya kan? Seorang perempuan nang bungas, nang masih bujang dilempar ke sungai Nil sebagai sesembahan supaya Nil ini selalu mengalir terus. Nah, kayak itu sesajen ya, tapi sesajennya ini manusia. Jangannya kambing kan ya Allah. Jangannya ayam enggak, jangannya lakatannya kan, jangannya kopi aja kan. Namun lakatan kalau kopi jinnya ada keren ya. Jin kampung. Suka aja sih jin kopi lawan lakatan aja. Jinnya jin kampung itu aja. Oke iyalah, abang jin sarik ya. Nah, jadi ketika itu seseorang Gubernur Amr bin Al-As ya kan, kirim surat ke Sayyidina Umar. Kayak apa ini? Ya kan? Kayak apa? Apakah ini dibolehkan aja kan? Sesajen jangan ya Umar, jangan lagi itu tradisi membunuh seseorang, jangan. Lalu ditulis surat oleh Sayyidina Umar. Ya kan? Surat itu dikirim kepada gubernur, lemparkan surat ini ke sungai. Nah, insya Allah dengan kudrat iradat Allah sungai Nil itu akan mengalir. Sebelum dilemparkan dibaca oleh gubernur tadi, sakalnya isinya apa nah? Isinya itu, wahai sungai Nil, jikalau engkau mengalir dengan kehendak dirimu, empih dan mengalir berusaha lagi. Tapi kalau engkau mengalir dengan izin kudrat iradat Allah, maka mengalir di kamu. Kalau ditimbai di sungai tadi, kalau pada wasbian, ya kan, hujan turun lebat, air
inilah sungai mengalir kembali mengahan surat begitu aja. Cobaan dong kita. Pas mau lempar aku pakai bersurat sekalinya. Kan gak ada gambaran dia. Ada wali-wali begitu luar akal, padahal secara logika kan apa hubungannya surat lawan sungai lawan banyu, ada hubungannya. Ada lagi di kampung kita ya kan, di negara kita deh, Bib Soleh Tanggul di Tanggul luar biasa sih ya kan, ajar abah guru doa Bib Soleh Tanggul tuh kayak kilat menyambar. Biasanya angkat tangan meminta langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi suatu masa aja ada wabah penyakit, maka jakanya wah ini itu corona, itu nah waktu semalam itu corona. Apabila kena itu pagi siangnya mati langsung. Apabila kena siang malamnya meninggal langsung. Kan wabah penyakit ngeri benar. Lalu datangan orang pada Soleh Tanggul yang minta banyu nih supaya sembuh ya kan. Dibarisiin banyu sebotol, diminum makan yang olahraga sembuh. Berkabar pulang orang, dibarisiin banyu pulang sembuhan. Jadi sekampungan itu aja anak minta banyu, wah jadi banyaknya orang ini kayak apa? Oh nih, ada kedoaan nih. Lalu jadiin di wadah itu tuh ada waduk lah jadiin. Waduk itu kan tempat banyu gunung ya lah, bendungan. Nah ada bendungan ada aja. Ayo jadi aku calling. Aku tulis surat ini sini. Ya kan wapak ini. Kena wapak ini caburakan atau celamakan di waduk tadi atau bendungan tadi. Kamu situ aja minta banyunya. Kalau sama sini lagi. Kalau sana lagi sini situ aja kan para kampung kan. Nah, ditulis sini wapak ya kan. Dah kirim ke tempat yang ada wabah tadi. Nah, sebelum melempar ke dalam situ tuh penasaran nih, kenapa gerang isinya? Soalnya tulisannya mana? Tulisannya selamat tinggal wabah penyakit. Itu dia tulisannya. Dilempar ya kan? Sudah dilempar, ayo masing-masing nanggaring, ambil airnya minum, wujudan samuan sakampungan jadi sembuh semuaan. Ayo menurut akal lu masuklah. Selamat tinggal penyakit, selamat tinggal wabah penyakit. Tulisannya wujudan kayak itu aja. Nama nulisnya ini siapa? Nah, nama nulisnya ini nah seorang ayat kursi ditulis sudah. Bilang Al-Quran hendak sahat teman tertulis sudah kadang mujarab juga lain atau orang tulis ya kan. Jadi luar biasa inilah itu bang karamat para wali. Ini kisah banyu nih ya Allah yang musim hujan bang. Dia tuh kelampayan ya juga ya Allah orang Belanda sehari orang Belanda hujan itu kelampayan di mana ada air di situ ada ikan. Allah Belanda dusta, wahai tuan jer, itu nah nyiur itu nah adalah iwaknya, ada ikannya di dalam, iya kan? Ya jadi mana nyiurnya, mana kelapanya, dijapai sini, buka sini. Ketika membuka nyiur kelapa tadi, sampai melacong daripada iwak tadi di dalam kelapa tadi. Kan karamat jauh lah. Kapan masukkan iwaknya di dalam itu? Gara-gara menyambat di mana ada air, di situ ada ikan. Habis ditentang orang. Gara-gara banget lah, itu kelampayan tuh. Apa gue sombong pulang. Nah, nyata umat tadi kisahnya. Kisah banyu nih lah, kisah banyu nih, kisah air nih. Nah, ketahuan sih gitu. Jadi dahulu, ya kan, rombongan guru-guru ini diundang di satu acara, termasuk di situ Guru Rosyad Jarbahari ini. Nah, mobil ini. Nah, sampai tuntung daripada pengajian itu tengah malam. Nah lalu mobil yang ditunggang yang di dalamnya itu ada Guru Rosyad itu mogok kayak itu dah. Lah maka di tengah hutan di mana ada orang menjual bensin dari pom ada orang buka
udah apalagi Pertamina. Pertamina udah apalagi Pertamina. Sudah lalu singgah juga mobil nang di dalamnya ada guru sekompol nih lah disedin. Kenapa tadi habis bensin guru aja. Nah menang itu disedin nih lah. Adalah gayung kah apakah disedin itu ada sungai itu disedin. Kenapa tadi guru ya supirnya di isi iya lawan banyu itu dah. Disedin tapi lah amun sudah sampai disedin puas anunya deh tangkinya buka tangkinya jangan lagi dipakai sidin ambil sidin banyak lalu sidin teman uang makan ke tempat bensin tadi sudah sidin nyalakan cepat dibeli sidin sekali dinyalakan dasar berbunyi biar mesin tadi berbunyi langsung belikan ya kan Mutapura ancap tadi sudah tuntung dasar selamat juga luar biasa bisa nih lah mau ubah banyu air jadi bensin tapi itu kan keadaan darurat kelak darurat kadang sudah bisi nangka itu kada ada banukaran lagi bensin isi banyu aja kada juga itu darurat itu kan istilahnya tenaga dalam salawar nih ada diungkai tarus bang dalam salawar waya-waya aja nah apa itu luar biasa inilah itulah derajat para wali memang diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan tapi untuk kemaslahatan untuk kebaikan ya Allah kadang hagan bersombong-sombong bangka ada kayak itu. Nah ini jadi ini kisah Sayyidina Umar tadi. Nah ini salah satu waliun min awliyaillah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sudah dikisahkan nih Sayyidina Abu Bakar memperbanyak makanan sekarang Sayyidina Umar. Nah ini diantaranya nah selanjutnya lagi wa an Jabir bin Sumrata radhiyallahu anhuma. Nah ini panjang hadisnya lah dari Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu qala berkata ya Syaka ahlul Kufah Sa'dan mengadukan penduduk Kufah akan Sa'ad. Nah ini Sa'ad ini gubernurnya dahulu Amirul Mukminin gubernur Kufah ya kan. Nah yakni Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar bin Khattab. Jadi diadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'azalahu maka diganti, maka Sayyidina Umar mengganti akan Sa'ad tadi. Wasta'mala alaihim dan diganti atau ditugaskan pulang kepada ahli Kufah tadi Ammar tadi Sa'ad lah yang ditugaskan pulang Ammar. Fasyaqau hatta dzakaru annahu la yusalli. Mereka mengadukan bahwa atau menyebutkan bahwa saat itu saat tadi namalah saat la yusinu yusalli kada baik kada bagus sembahyangnya. Mengisahkan kejahatan saat nih tadi kan mengadukan lah tentang saat tenang dipadahakannya pada bagus sembahyang. Fa'arsala ilaihi maka diutus kepadanya faqala ya Aba Ishaq. Nah ini laqabnya Sa'ad tadi wahai ayahnya Ishaq inna haula'i itu nah mereka ahli Kufah itu nah yaz'umuna atau menuduh annaka ikam la tuhsinu tusalli kada baik sembahyang ikam kada bagus nih. Faqala amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim. Ujar Sa'ad nih amma demi Allah nah aku sembahyang ya kan dengan mereka salat Rasulullah SAW seperti salatnya Rasulullah sama kayak Nabi juga aku tuh sembahyang kenapa dipadakan harus baik la akhriu anha kada mengurangi sembahyang tadi itu ya kan kada melebihi dan kada mengurangi pas nang kayak Nabi usalli salatal isya'i
aku sholat isya jisidin fa'arkudu fil ulayaini lawas 2 rakaat pertama wa usifu fil ukhrayaini dan sebentar pada rakaat 2 yang akhir. Isya kan 4 rakaat kelak. Nah 2 rakaat awal itu aku terbanyak surat nih kisahnya nih. Nah di rakaat 3-4 nya itu tersentuh memang itu ada surah juga. Qala dzalika zannu bika ya Aba Ishaq, maka itu kan sangkaan mereka itu dengan engkau wahai Abu Ishaq nih. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan, maka diutuslah bersama saat itu seorang atau beberapa orang ilal Kufah, ke negeri Kufah. Yas'alu anhu ahlul Kufah, menakunakan tentang saat ini kepada Kufah. Nah langsung dihadapkan kisahnya nih. Ya kan kayak apa nih saat ini kayak apa? Falam yadah masjidan, tidak melewati satu masjid illa sa'ala anhu, kecuali menakuni inya itu tentang saat tadi. Kayak bagaimana nih saat tadi nih? Saat itu namalah kayak apa? Saat kayak apa? Wa yusnuna, memuji mereka. Nah bedain kisahnya nih lah. Yang tadi itu memadakan kada baik. Nah yang ini maksud pas dihadapakan memuji salahnya ma'rufan, baik, memuji mereka itu kebaikan. Hatta dakhala masjidan, sampai masuk satu masjid di Bani Abbasin, ada namanya Masjid Bani Abbas. Faqala rajulun minhum, maka berdiri seorang laki-laki di antara jamaah itu, yuqalu lahu Usamah, dinamakan ada nama dahakan yang berdiri tadi Usamah, namanya Ibnu Qatadah, yukna dikinayahakan Aba Sa'dah. Itu nama lah. Faqala ama ibna syattana, ya kan? Apakah engkau menanyai kami tentang saat? Ujar Usamah tadi. Lalu ujarnya, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Nah, ini namanya menjelekkan nih Usamah tadi. Ujar nang Usamah tadi, saat ini inya kada memimpin akan pasukan. Wala yuksimu bisawiyah, tidak membagi bisawiyah dengan adil, dengan rata, adil itu kan. Wala ya'dilu bil qadiyah, dan kada adil dalam hukum. Oh, dituduhnya Usamah tadi menuduh saat, ya kan, kada memimpin pasukan, kada membagi ghanimah adil, tidak menghukum sesuatu hukum dengan adil juga. Qala Sa'dun, bepandirai Sa'ad tadi, ama wallahi, demi Allah, ujar Sa'ad, la'adwanna bi salatin, aku doakannya 3. Ya kan, mendoakan siapa? Usamah tadi lah. Usamah tadi, Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban, ya Allah, apabila hamba engkau ini dusta, qamariaan, inya itu hendak minta lihat saja, wasum'atan, hendak minta dengar saja, artinya nih ada tujuan nih ya kan, supaya diberi nafkah nih lah, tapi berdusta. Fa'atil umrahu, panjangkan umurnya. Oh, didoakan saya panjang umur. Tapi wa'atil fakrahu, panjangkan miskinnya juga. Nah ya, panjang umur tapi nah ini ngalih nih. Wa'arifhu lil fitan, abang adanya kena akannya fitnah. Oh, ini fitnah ulun nih. Didoakan saat pulang nih nangka ini, panjangkan umur dalam kemiskinan, kena akannya fitnah. Sudah kisah itu, ya Allah. Wa kana ba'da dzalika, sesudah itu, idza su'ila, apabila ditanya, yaqulu, maka berkata, syaikhun kabirun maftunun. Nah, ini sudah kisahnya tentang tadi Pak. Ternyata kabul doa saat tadi. Berarti
Usamah tadi berdusta. Seseorang yang tuha maftunun, terfitnah kena musibah, asobatni menimpa kepadaku jenya dakwatu Sa'din, doa Sa'ad. Tuha bahasa kitanya miskin lah ulang karena fitnah ulang dibenci orang misalnya. Nah, qala Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi, berkata Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi an Jabir bin Sumrah, dari Jabir, fa ana ra'aituhu, aku melihat Usamah tadi, ba'du, setelah itu, qad saqata hajabahu, panjang benar alisnya, ala ainaihi, menutupi dua matanya, minal kibari, karena ketuhaan. Kabul kalau berarti panjang akan umurnya. Wa innahu la yata'arradu bil jawari, dan sesungguhnya inya duduk di pinggir pituruki jalan, payal mizuhunna, maka mengganggu ia perempuan-perempuan yang lewat. Nah, jadi kada baik gawiannya, karena musibah tadi, gara-gara memfitnah Sa'ad, ya kan, orang yang bujur tapi difitnah. Nah, jadi hikmahnya di hadis panjang ini berarti hati-hati orang soleh. Itu kisahnya mana? Hati-hati memfitnah orang soleh, karena fitnahan itu tak boleh. Mudah orang wadahnya seorang ini kayak Sa'ad nih, orang soleh berarti artinya sembahyang seperti sembahyangnya Nabi, padahal bujur aja 2 rakaat Isya itu panjang, 2 rakaat limbahnya tuh pendek tuh bujur sudah. Ya kalau difitnah ulanginya, kada memimpin pasukan, kada membagi ghanimah rata, kada adil dalam hukum, lalu doakan sidin lalu terjadi kayak ini. Dan jadi hati-hati inilah. Jadilah ada guru Bahari mengatakan bahwa wali itu, ya kan, muntung wali itu seperti bisa ular aja sidin, beracun, ya kan, hati-hati nih. Sudah sidin terfitnah, sudah sidin berpandir, ya kan, nang kada baik, bisa jadi ya, bisa jadi kayak itu. Makanya hati-hati tadi. Tapi kebanyakannya orang-orang yang soleh itu mereka seperti sifatnya Nabi, ruhama kasih sayang. Amun aku nilah menjadikan orang menjadi terfitnah, amun aku menjadikan orang ini dilaknat oleh Allah Ta'ala, ada jauh bedanya. Berarti aku ini jasidin seperti iblis dan setan. Nah, ini itu tujuannya adalah menjadikan orang terlaknat. Dan aku ada hakun jasidin, keistimewaan yang aku miliki ini aku gunakan seperti Nabi, memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Dan aku kayak tujuan menjadi memberikan pertolongan, bantuan, mudahan yang diharapkan Nabi ini umatnya semua selamat, pun aku mendoakan dan selamat semua kayak itu. Ini perhatian wali inilah. Makanya jawaban guru Bahari inilah, orang-orang yang pangkat tinggi itu karena kasih sayangnya itu tinggi seperti Rasulullah SAW. Makin tinggi kasih sayangnya, makin besar wilayah kewaliannya, ya kan? Bahkan kasih sayangnya itu bukan hanya kepada orang yang taat ibadat, kepada orang ahli maksiat pun sampai ke situ. Amun nang ahli taat ibadat jasidinnya selamat aja sudah, ya Allah, tanpa didoakan gitu sudah berdoa juga jasidin. Nah, justru nang ahli maksiat ini nang cangkal doakan mudahan ya selamat. Nang kayak itu perhatian wali, perhatian kurang awam kita nih lah. Keluar di muntung tuh dan kayak itu keluarnya apa dah? Hapus itu, menghapusakan. Dan itu ketahuan benar kita nih, ya Allah, masih awam benar kita nih. Dan jadi supaya tahu lah, itulah derajat orang-orang soleh. Nah, kita bicarakan ini memang babnya adalah
bab kemuliaan waliullah dalam hadis ini. Nah, jadi hadis yang ketiga ini mengisahkan keistimewaan sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Tadi doanya kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua keluargaan berkat wali-waliullah, berkat Nabiullah, kita semua selamat dunia akhirat, kabul hajat doa kita, dimudahkan semua urusan dunia akhirat kita, mudah-mudahan kuat iman taqwa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyat wa alam safus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya nasta'in shiratal ladzina أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ جبهة وما قرأناه وما عملناه من أنواع الخيرات بهذا المجلس، فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة، رحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نودي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين، جميع الشهداء الصالحين، جميع علماء العالمين والفقهاء المحدثين والقراء وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين، وثواب مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك، خصوصا إلى رحم شيخنا ومعلمينا وأستاذنا ورحم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وقرابتنا أجمعين، وإلى روح ميمونة بنت عبد الله، أرواح آبائنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى الرحمن الزائر ولا ذاكر له، أوصل اللهم ذلك منا إلههم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها فداء له من النار، وحجابا له من النار، وشرعا له من النار، وعزقا له من النار، ونجاة له من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل الجنة مثواهم ونزلهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم يا الله اجعلنا وأهل بيتنا وذريتنا يا الله أجمعين من عبادك الصالحين، ومن العلماء العاملين، ومن الأولياء المتقين، ومن الأغنياء الشاكرين، ومن السعداء المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم يا الله ببركاتهم التوبة والمغفرة والتوفيق
استقامة حسن خاتمة عند الموت في خير في العافية علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا ومحبة ومعرفة ومشاهدة شفاء من كل مرض وطول الأمور في صحة وعافية بطاعتك ورزقا حلالا واسعا يسير غير قاسر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة اقض حاجاتنا ودعانا وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله